Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam untuk kita semua. Semoga selalu sukses. Luar biasa. Sukses terus. Baik, saat ini bertemu kembali dengan saya, Saprudin Itur, di channel Saprudin Itur, SAPRUDIN, Saprudin ITHUR, Itur. Ya. Kembali kita bertemu dan saya akan membicarakan satu hal yang sangat serius di negara kita, yaitu bagaimana cara memberhentikan seorang presiden. Negara kita memiliki konstitusi, undang-undang yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian ideologi kita adalah Pancasila. Kita negara demokrasi, tapi demokrasi kita demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berbeda dengan demokrasinya bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kemudian wadah kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berbeda-beda, beda suku, beda bahasa, beda agama, beda budaya, beda pulau, gitu ya. Tetapi kita dalam lingkar Bhinneka Tunggal Ika, dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia, kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan bukan membuat perpecahan, tapi perbedaan di negara kita lah menjadikan sebuah kekuatan yang luar biasa, karena kita bersatu padu untuk membangun bersama-sama, memajukan negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana cara memberhentikan presiden di saat presiden sedang melaksanakan tugasnya selama 5 tahun? Untuk kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan oleh PPKI pada 8 Agustus 1945, satu hari setelah kita merdeka, setelah terjadi reformasi, dilakukan namanya amandemen atau perubahan di amandemen. Reformasi tahun 1998, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun 1999. Apa yang di amandemen pertama? Ya, tentang pemilihan presiden. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dulu presiden boleh dipilih berkali-kali. Dalam undang-undangnya mengatakan bahwasanya pemilihan presiden tidak tak terbatas. Sekarang setelah reformasi di amandemen tidak lagi berbunyi seperti itu, tapi bunyinya sudah berbeda. Presiden dipilih untuk satu periode selama 5 tahun, boleh dipilih hanya untuk 2 kali saja. Dipilih pertama, oke, sukses, dan rakyat masih percaya kembali, mencalonkan kembali, dan dipilih kembali oleh rakyat untuk periode yang kedua. Setelah itu tidak boleh lagi melanjutkan, karena masih banyak orang-orang Indonesia yang hebat yang siap untuk menjadi presiden di masa-masa akan datang. Oke. Ya, kita berbicara masalah bagaimana cara memberhentikan presiden. Presiden diberhentikan apabila satu, sudah selesai masa tugasnya selama 5 tahun, atau kalau dia dipilih lagi berarti 10 tahun baru boleh diberhentikan. Kemudian apabila beliau meninggal dunia atau wafat, otomatis wakilnya yang menjadi presiden. Atau presiden dalam keadaan uzur atau sakit keras,
yang tidak mungkin bisa lagi melanjutkan sebagai presiden. Maka otomatis diberhentikan oleh MPR, digantikan oleh wakil presiden sebagai presiden. Nah, yang keempat ini impeachment namanya. Memberhentikan presiden di dalam perjalanan selama 5 tahun. Artinya belum sampai 5 tahun boleh diberhentikan. Di impeachment namanya. Apabila, nah ini dia yang sangat ketat sekali ini. Karena konstitusi kita betul-betul mengatur sedemikian rupa bagaimana cara memberhentikan seorang kepala negara atau presiden. Seperti yang 3 di atas tadi. Keempatnya adalah impeachment. Caranya adalah bukan dengan demonstrasi, bukan dengan geruduk-geruduk ke MPR, DPR, ke gedung MPR, atau menggeruduk Istana Merdeka. Bukan, tidak boleh. Itu semua apabila dilakukan berarti sama dengan melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar kita. Caranya yang benar adalah kalau seandainya rakyat atau organisasi rakyat yang mengetahui tentang hukum, lalu mengetahui presiden yang sedang berjalan itu melanggar hukum, pengkhianatan negara, kemudian korupsi, atau melanggar aturan hukum lainnya, maka masuk ke DPR RI. Karena perwakilan kita adanya di DPR RI. Wakil-wakil rakyat di daerah-daerah semuanya itu adalah DPR RI, anggota DPR RI. Nah, apabila DPR RI juga sudah mengakui bahwasanya benar ternyata presiden melanggar undang-undang atau pengkhianatan terhadap negara, maka DPR bersidang. Hasilnya disampaikan dibawa ke hasil yang pernyataan mereka bahwasanya korupsi atau pengkhianatan terhadap negara atau yang lain-lainnya yang tidak sepantasnya seorang presiden lakukan, maka disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hasil dari anggota DPR tadi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus bisa memutuskan yang paling tepat dan paling benar. Jeda waktu 90 hari Mahkamah Konstitusi untuk mempelajari hal-hal tertentu yang hasil kesepakatan dari DPR RI. Setelah 90 hari maksimal diputuskan. Apabila diputuskan ya melanggar undang-undang, maka hasil ini akan dibawa oleh DPR RI ke MPR. Disampaikan ke MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena di MPR itu ada 2 lembaga legislatif yang bergabung, yaitu DPR RI, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI. Bergabung mereka, lalu mereka bersidang, sidang paripurna, keputusannya harus dihadiri 2/3 anggota DPR dan DPD RI, kemudian 2/3 anggota DPD dan DPR RI menyatakan ya melanggar undang-undang, maka diputuskan presiden melanggar undang-undang dan presiden diberhentikan karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar atau konstitusi kita. Nah, demikian maka otomatis presiden diberhentikan. Bagaimana dengan demo? Boleh-boleh saja demonstrasi, tetapi tidak ada hak-haknya untuk menyatakan dalam demonstrasinya untuk memberhentikan presiden atau memberhentikan wakil presiden, walaupun mereka mengaku sebagai DPR jalanan yang dihadiri jutaan orang.
Tidak bisa. Aturan kita bukan seperti itu. Kecuali seperti yang saya ceritakan tadi, sesuai dengan konstitusi kita. Melewati DPR, kemudian hasil diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian oleh DPR dibawa misinya ke MPR, kemudian disidangkan secara paripurna di MPR RI, dinyatakan bersalah, maka diberhentikanlah presiden yang saat itu sedang berjalan menjabat selama 5 tahun. Oke ya, kembali lagi. Jadi presiden bisa diberhentikan apabila sudah melaksanakan tugas selama 5 tahun, atau plus tambah lagi, terpilih lagi 5 tahun, artinya 10 tahun. Kemudian apabila beliau wafat atau meninggal dunia, digantikan otomatis oleh wakil presiden menjadi presiden, atau beliau ujur, sakit keras yang tidak mungkin lagi melaksanakan tugasnya sebagai presiden, maka otomatis digantikan oleh wakil presiden. Yang terakhir, di impeachment atau diberhentikan kehendak rakyat melewati DPR, kemudian disampaikan ke MPR dan dinyatakan bersalah, MPR memberhentikan presiden. Karena memang pekerjaan MPR adalah melantik presiden dan memberhentikan presiden, termasuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Mudah-mudahan ada bermanfaat untuk Anda semua. Salam untuk netizen dan salam untuk warga negara Indonesia semua. Kita tetap maju, kita tetap berusaha untuk yang terbaik, memajukan bersama-sama Indonesia menjadi negara terbaik di dunia. Tanpa kita semua, tanpa rakyat semuanya bersatu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Negara tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus bersatu bersama-sama memajukan negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.